Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya Kurnia Fajar ya bisa bercuap-cuap di sini. Oke guys, jadi kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani teman saya, Dr. Hasna. Yeay. Coba dong Dr. Hasna perkenalkan dirinya dong. Halo, nama saya Dr. Hasna. Saya temannya Dr. Nia, sekaligus teman tidur. Iya, benar banget. Jadi Dr. Hasna ini adalah dokter internship. Jadi istilahnya teman internship saya di Rumah Sakit Arifin Numang, Kabupaten Sidendreng Lapang alias Sidrap. Ya, jadi kita tinggal satu rumah ya. Iya, ada bertujuh. Ada bertujuh dari 8 orang. Jadi kita tinggal bertujuh di rumah ini. Satunya tinggal di rumah sendiri. Iya. Oke guys, jadi kita nggak mau lagi panjang-panjang lebar. Di sini kita mau langsung aja ngapain. Kalian penasaran kan kita mau ngapain sih sebenarnya? Saya juga penasaran. Maunya penasaran? Iya, saya juga penasaran. Ya belum di briefing ini guys, langsung ditarik. Jadi, ini sebenarnya ada unsur pemaksaan. Jadi dari tadi dia paksa-paksa saya terus. Ya enggak apa-apa ya. Sekali ya. Sekali masuk ke konten saya. Guys, sogokannya tadi makan pizza. Katanya kalau saya mau ikut dibeliin pizza. Ya? Iya. Oke guys, jadi kali ini kita akan melakukan challenge. Challenge apa? Ya, challenge apa itu? Jadi kita akan melakukan challenge yang namanya challenge menjawab pertanyaan. Waduh, apa nih pertanyaannya? Jadi pertanyaannya ada 5 nih kan. Iya. Kita harus jawab, kita jawabnya sama-sama. Tetapi dimulai dari Dr. Hasna dulu yang jawab. Karena ini kan ada di channel YouTube saya. Yang penting ini pertanyaannya guys nggak bersifat pribadi. Jadi ada pertanyaan dan ada alasannya dong. Harus sekali ada penjelasan gitu. Bukannya kan hanya jawab iya atau tidak gitu. Oh, nggak bisa gitu, harus ada penjelasannya. Tapi dipikirnya jawab pertanyaannya cuma asal-asalan. Berarti pizzanya harus ditambah 1 lagi ya. Oke. Aduh, mampus. Oke deh guys, kalau gitu langsung aja nih kita challenge menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama nih. Apa nih? Dr. Hasna, Ya. pilih mana nih, dicintai atau mencintai? Ya Allah, harus sekali begitu pertanyaannya. Iya dong. Cukup jawab saja kan? Jawab dulu. Apa ya? Dicintai atau mencintai? 1, 2, 3, 4, 5. Dicintai deh. Dicintai. Apa nih alasannya kenapa harus dicintai? Apa ya? Apa ya? Kenapa pilihnya dicintai? Karena mau. Karena mau dicintai. Karena mau. Apa? Nggak bisa berikan apa Penjelasan. penjelasan ya, Yang- tapi memang Karena mau. karena mau. Ya, gitu aja. Kan pasti kan gitu. Karena mau. Ya sih, kalau aku pribadi disuruh milih dicintai atau mencintai, aku juga lebih memilih dicintai karena dicintai itu lebih terfokus ke kita. Kita dicintai, jangan sampai kita mencintai tapi kita tidak dicintai. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Berarti tadi udah selesai ya alasannya. Tergantung sih, masih ada yang mau ditambahin alasannya? Apalagi ya? Kenapa memilih dicintai bukan mencintai? Karena kalau mencintai kita bakal sakit hati. Ya gitu aja deh. Itu aja. No comment dong Ya, ya. no komen. Oke deh, lanjut deh ke pertanyaan kedua. Pilih mana nih Dokter Hasna? Dimasakin atau dipijitin? Ya. Dimasakin. Kenapa harus dimasakin? Karena Mm-mm. saya jarang banget dimasakin, seringnya masak. Ternyata lebih sering memasak daripada Iya. dimasakin. Ya ampun. Jadi kalau dipijit kan banyak nih. Bisa Apa? Bisa di spa. iya, bisa di spa.
dan agak risih juga sih kalau dipijit sama orang lain. Oh, Maksudnya kayak nggak seneng ya jadi mending dimasakin aja. dimasakin ya. Kalau aku pribadi sih dipijitin atau dimasakin, aku lebih senangnya dipijitin. Aduh, iya nih, dia sering banget dia suruh saya pijitin. Enak banget soalnya dipijitin, dimasakin juga enak, dipijitin juga enak. Pokoknya sebenarnya nggak bisa dipilih sih antara dimasakin dan dipijitin. Kalau bisa sih sebenarnya dua-duanya aja. Iya sih ya kan. Dua-duanya. Tapi kan kita harus memilih ya. Kalau memilih ya sudahlah dipijitin, soalnya kalau masak mungkin kita bisa masak sendiri. Kalau dipijit kan, kalau kita mijit sendiri kan rasanya kayak apa ya ini. Dipijitin sendiri mending dipijitin orang gitu kan. Apalagi kalau dokter Hasnan yang mijitin, ya ampun. Promo. Tapi nggak buka ya. Nggak buka layanan ya. Iya, nggak buka layanan ya. Oke nih, selanjutnya nih pertanyaan ketiga. Jeng sudah siap belum? Insya Allah. Kenapa mau jadi dokter? Kenapa nih dokter Hasna mau jadi dokter? Ya karena memang dari awal pas dari kecil nih cita-citanya memang mau jadi dokter. Karena ya itu memang karena apa ya? Saya rasa dokter itu merupakan suatu pekerjaan yang paling mulia. Kita itu kayak apa yang saya rasakan sekarang, misalnya kayak kita menghadapi pasien, dia punya masalah kan setiap orang yang datang ke kita pasti punya masalah suatu penyakit. Nah, pada saat kita berikan mereka kayak pengobatan atau tindakan atau bagaimana, baru sehabis itu, setelah itu mereka berterima kasih dengan kita sembuh, itu kayak ada rasa kebahagiaan sendiri yang tidak bisa dijelaskan. Itu ya, makanya kenapa memilih mau jadi dokter, karena ingin menyembuhkan orang. Iya, memang cita-cita dari kecil. Kayak gitu. Kalau saya ditanya pribadi ya, apa mau jadi dokter? Ya alasannya karena dari kecil memang sudah mau jadi dokter. Iya, sama ya, berarti ya. Kayak nyontek aja ya. Di copy paste, jadi alasannya hampir sama sih. Seneng lihat orang-orang sehat, belum lagi kita seneng juga kalau bisa bantuin orang. Sebenarnya banyak sih cara untuk bisa bantuin orang, tapi ya salah satunya adalah bisa jadi dokter kayak gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Jeng. Saya suka kalau pertanyaan gini, jangan yang pertanyaan pertama. Aduh. Mana nih ya? Nah, pertanyaan keempat. Apa? Suka curhat atau dipendam? Jadi dokter Hasna ini suka curhat atau malah lebih memilih untuk memendam? Saya tanya Anda yang selama ini Anda rasakan tentang saya apa? Ini saya mau tanya. kan kamu nih yang teman tidur saya yang tiap malam tahu. Jadi saya gimana, suka curhat atau suka memendam? Gimana ya? Itu yang susah ya. Kadang mendam, kadang curhat. Kalau saya, kalau misalnya itu masalah yang maksudnya masih bisa dibeberkan ya? Iya, dibeberkan, pasti saya akan curhatkan. Tapi kalau misalnya itu memang masalah yang tidak boleh orang tahu, masalah betul-betul sangat pribadi dan mungkin kalau saya bilang sama orang lain akan dibeberkan, bukan gitu. Tapi maksudnya kalau saya bilang sama orang lain malah bisa menimbulkan misalnya masalah baru. Nah, ini jadi masalah tanpa masalah. Jadi mending dipendam aja bisanya gitu, daripada harus diungkapkan tapi malah bisa membuat masalah baru. Masalah kalau orang lain mendengarkan gitu, tahu atau apa. Jadi itu sih. Jadi lebih memilih untuk itu tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Jadi nggak bisa memilih antara curhat atau memendam. Tapi kalau misalnya masalah pribadi, kalau misalnya kayak masalah contohnya apa ya, percintaan atau apa ya, saya sering curhat tidak? Biasa. Iya. Itu masih bisa diungkapkan. Tapi kalau masalah kayak rasa marah kepada seseorang atau bagaimana, lebih suka memendam sih. Gitu. Kalau misalnya apalagi kalau marah atau bagaimana, jadi orang nggak tahu dong kalau dokter Hasna ini marah. Iya. Jadi, soalnya kalau saya masalah marah kan saya maksudnya nggak bisa ungkapin sama orang kalau saya marah sama kau atau apa. Jadi gitu. Iya, saya pendam aja, tapi itu cuma karena saya marah itu cuma sebentar doang. Misalnya kalau agak enggak ini, jadi kalau lagi moody mut-mutan itu, tapi habis itu enggak, maksudnya langsung kembali lagi ya. Tergantung ya, apalagi haid atau enggak. Aduh, kayaknya saya disinggung ini.
Dokter Hasna nggak bisa memilih antara curhat atau pendam. Kalau saya pribadi sih lebih senangnya curhat. Sampai semua orang bilang, ih curhat banget, curhat di Facebook. Iya, Soalnya ada Facebook, curhat ke Dokter Hasna. kalau dia mah memang tiap malam curhatnya. Nah, untung Dokter Hasna ini bukan toa masjid guys, jadi bisa dibeberin kemana-mana. Tapi tunggu aja guys, kalau memang pizzanya nggak ada nanti saya beberkan. Jadi pertanyaan terakhir nih guys. Oh iya, Udah pertanyaan terakhir. Ini antara mau senang, Dokter Hasna ini antara senang dan sedih ya, karena kita akhirnya berpisah. Mau berpisah atau dia senang karena ini pertanyaan terakhir untuk dia. Oke deh, pertanyaan terakhir apa nih ya? Jeng 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 jeng. Pilih mana nih? Sehari nggak sama HP atau sehari nggak sama orang yang dicintai? Nih, ayo. Oh, maksudnya sehari. Sehari nggak sama HP atau sehari nggak sama orang yang dicintai? Pilih mana? Sehari nggak sama HP atau sehari nggak sama orang yang dicintai? Sehari dipilih nih. Pilih dong. Nggak Ya, bisa memilih. Maksudnya Sehari nggak sama HP atau sehari nggak ada orang yang dicintai? sehari nggak sama HP deh. Sehari nggak sama HP berarti nggak bisa sehari tanpa orang yang dicintai. Cuma dirimu Orang yang dicintai. Apa-apa nggak ada HP, yang penting sama orang yang dicintai sama terus. Disuruh milih sehari nggak sama HP atau sehari nggak sama orang yang dicintai, saya sih lebih memilih sehari. Sebenarnya gimana ya? Soalnya orang yang dicintai itu adanya di HP. Jadi sehari nggak sama HP dong. Iya kan? Iya. Sama aja sih sebenarnya. Sehari nggak sama HP, tapi kalau HP nggak ada berarti orang yang dicintai di HP gimana dong? Kan ada Ji orangnya. Ada orangnya, Iya. tapi gimana cara menghubunginnya? Kan ada kan. Apa dihubungi kan? Aduh. Iya sih kalau dia ada di sini. Kenapa punya HP kalau orang yang dicintai udah ada gitu kan? Gitu sih guys, bagus banget ya nalar logikanya Dokter Hasna ini. Kenapa lebih penting orang yang dicintai daripada HP? Karena walaupun sebenarnya tidak ada orang dicintai, saya juga saya juga malas pegang HP. Jadi maksudnya Sebenarnya? iya, jadi tetap milih mending itu nggak sama HP aja. Oh gitu ya. Jadi Soalnya walaupun tidak ada dicintai juga malas, jarang banget kan pegang pegang HP. HP. Oh, Nanti gitu. betul-betul dibutuhkan. Kan, apalagi kalau yang ngechat orang yang dicintai. Itu malah yang lagi ceritanya ya. Semuanya udah dijelasin, sudah dijawab nih pertanyaannya. Kalau kalian pengen tanya-tanya lagi, ayo dong komen di kolom komentar di bawah. Atau kalian bisa datang langsung ke Instagramnya Dokter Hasna, Nana Hasna. Nana titik Hasna. Hasnanya A-nya ada berapa? Hasna 2 kayaknya. Dianya lupa bingung juga. guys. Dianya bingung ya, nanti lihat di kolom description di bawah ya. Pertanyaan tambahan, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar di bawah. Kalau ada pendapat, masukan silahkan di komen. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Jadi cukup sekian, akhir kata saya pamit undur diri. Saya Kurnia Fajarye. Saya Dokter Hasna. Ya, jangan lupa ya untuk subscribe ya, jangan lupa like. Terus apa lagi? Komen, dan share. Karena semua itu gratis. Apa nih? Love you. Love you. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Karena semua itu gratis. Serta sebagai wujud dukungan kamu untuk menambah semangat saya membuat konten menarik lainnya. Wassalamualaikum.